Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di Hari yang Sama Selama 100.000 Tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Lin Yue ingin mengalahkan ketua dunia Tao Chang Yuan dan ketua dunia yang lainnya. Lalu kita masuk ke part selanjutnya. Diperlihatkan ketua dunia Tao Chang Yuan yang sudah berada di genggaman tangan Lin Yue. Ia mengeluarkan raga sejati miliknya menggunakan kartu as yang dia punya. Lalu serangan langit pun diluncurkan. Tetapi raga sejati milik Chang Yuan menahan serangan langit tersebut. Terlihat si Pak Tua Yang Tian juga menahan serangan langit itu. Ia berkata, serangan langit ini sangatlah mengerikan. Bahkan DC juga menahan serangan langit itu. Aku belum pernah melihat orang yang begitu kuat. Ketua dunia Tao Changling juga menahannya. Seakan seluruh kekuatan dunia Tao Yuzu ini menolak kemajuan Lin Yue. Ternyata orang yang tidak salah juga terkena imbasnya. Lin Yue berkata, sangat jarang bagi semua penguasa Tao untuk melawan kesengsaraan surgawi bersamaku. Sebagai orang dari daerah Tianmo memang harus bersatu seperti ini. Terlihat Chang Yuan sudah bucat-bucat di mulut. Pak Tua Yuzu dia hanya bisa berkata, kau bocah sialan. Terlihat ketua dunia Tao Jiu juga menahan serangan petir itu. Semua orang tidak kuat menahannya. Lin Yue bertransmisi suara, bersiaplah, setelah petirnya selesai kita akan pergi. Ia bertransmisi dengan ketua dunia Tao Changling, Yang Tian, pendekar pedang dan juga Siantu Golok Rulai. Tapi mereka bertanya-tanya, pergi kemana? Bagaimana bisa pergi dari ketua dunia Tao sebanyak ini? Ya, ikuti aku saja. Semua penjaga bersiaplah. Lalu serangan langit yang sangat dahsyatnya diluncurkan terakhir kalinya, membuat ledakan besar. Keburu Lin Yue sudah keluar dari sana. Lin Yue membuat formasi teleportasi di ruang hampa, yang dimana membuat ketua dunia Tao Yuzu terkejut. Ia yang pemilik dunia Tao Yuzu saja tidak tahu bahwa ada formasi teleportasi di ruang hampa di situ. Lalu diperhatikan Lin Yue dan juga teman-temannya masuk ke formasi itu dan berteleportasi ke tempat lain secepatnya. Terlihat serangan langit yang begitu kuat menghantam Chang Yuan. Melihat itu, Yuzu pun kesal. Kita kejar saja ya. Tapi ketua dunia Tao Biluo menyarankan untuk menunggu saja karena kaisar perang para hewan yaitu Zhou Yingtian sudah keluar sekarang. Lalu mereka semua terkejut ada suara yang memanggil. Ternyata itulah Zhou Yingtian, yang dimana dia adalah kaisar perang para hewan untuk memerangi manusia. Ia berteriak, sudah 15.000 tahun, Dahe, aku datang mencarimu untuk balas dendam. Para ketua yang lainnya bertanya, Panglima, sekarang kita harus bagaimana? Apakah masih harus menangkap Lin Yue? Biluo yang sebagai panglima menjawab, ya anggap saja bocah itu beruntung. Kembali ke dunia Tao dulu, mengumpulkan pasukan untuk menghadapi jurang Juewang. Jue bertanya, Chang Yuan baru saja menghilang, apa dia sudah mati? Biluo menjawab, jangan khawatir, dia tidak mati, tidak akan mati semudah itu. Diperlihatkan di gedung Liuli, Lin Yue balik ke sana rupanya. Tidak disangka Zhou Yingtian sudah keluar dari petapaan. Apa senior Tianyan tidak ada masalah akan hal ini? Tanya pendekar pedang. Lin Yue menjawab, seharusnya tidak, meski dia lebih lemah dari ketua Tao Biluo. Tapi bagaimanapun juga mereka berada di alam yang sama. Terlebih lagi sekarang bukan saatnya untuk saling membunuh. Diperlihatkan ada Lu Yanqing dan juga King Zhu. Ia senang sekali Lin Yue sudah pulang ke sana dan menyambut Lin Yue.
Selamat datang guru. Guru sudah berada di tahap maha kuasa. Lu Yanqing juga memberi salam kepada DC karena DC adalah dewa perang di dunia Taoyuzu ini. Tapi DC menjawab, tidak perlulah. Aku bukan dewa perang Yuzu lagi. Jika aku bertemu dengan tetua Yuzu itu, aku pasti akan membalaskan dendam orang tuaku. Asisten Changling yang selama ini mengikuti Lin Yue juga memberi hormat kepada Changling. Salam ketua Tao. Ya, tidak perlu sungkan, kata Changling. Tugas diselesaikan dengan baik. Akan ada hadiah besar untuk kalian ya nanti. Changling juga bertanya, Lin Yue, sekarang kamu sudah mencapai tahap maha kuasa puncak. Hanya satu langkah lagi menuju tahap Tao Suci. Apa yang kamu rencanakan? Lin Yue menjawab, 8 kaisar di dunia Tao Fangyi telah jatuh. Aku datang dengan 9 harta karun kaisar ini untuk merekonstruksi dunia Tao Fangyi. Semua orang yang di sana terkejut. Apa? Bagaimana mungkin membangun ulang dunia Tao Fangyi? Namun Lin Yue berkata pada Lu Yanqing, nanti aku akan kembali ke dunia Tao Fangyi ya. Yanqing, suruh Tang Xin dan yang lainnya membawa cermin kemari. Ya baik guru, tapi dengar-dengar dunia Tao Fangyi itu hanya tersisa runtuhan saja ya. Ya benar sih, hanya reruntuhan, tapi jika ada orang juga bisa didirikan lagi. Lin Yue berpesan kepada hantu golok rulai, kapan si hantu golok rulai ini akan membuat perhitungan dengan ketua Wujiang, Li Shangtian dan juga ketua Yuzu lagi. Tetapi si hantu golok rulai malah bucat-bucat di sana. Ternyata itu akibat hasil pertarungan tadi yang sangat serius. Lin Yue berkata kalau tidak melampiaskan amarah ini, nanti kedepannya tidak tenang. Bagaimana bisa sembuh total? Saat ini di dunia Tao Fangyi ada banyak yang bisa dilakukan, sedangkan aku tidak pandai ilmu pengobatan. Bagaimana kalau senior pergi menjadi tamu terhormat ke sana? Di hantu golok rulai, dia tahu. Ia berkata, kamu ingin aku menggantikanmu melindungi dunia Tao Fangyi, benar? Baiklah, aku berutang budi padamu. Aku akan menyetujuinya. Ya senior, memang orang yang tahu balas budi ya. Sebagai imbalannya aku akan mengajari senior sebuah cara untuk menyelamatkan istana Sun King. Karena hal itu membuat hantu golok rulai pendekar pedang terkejut. Karena mereka sendiri dari istana Sun King aja tidak tahu cara menyelamatkannya. Lin Yue berbisik, senior hanya perlu mengikuti rute formasi transisi yang kukatakan ini. Lalu tiba-tiba hantu golok rulai kembali bersemangat. Terima kasih banyak. Istana Sun King akan berusaha melindungi dunia Tao Fangyi mulai saat ini. Lalu Changling berpamitan karena ia mau kembali ke dunia Tao Changling lagi. Tapi Lin Yue memberikan suatu surat. Senior bawa ini ya, kamu sudah membantuku beberapa kali. Mereka pasti tidak akan tinggal diam. Ikuti rute ini, lalu atur orang-orang di dunia Tao Changling untuk pindah kapan saja. Dengan begitu bisa menghindari hal yang tak terduga. Changling berkata, memang bocah yang baik kamu ya. Kalau begitu 10 dari mereka akan terus berada di sisimu. Ternyata mulai saat ini Changling memberikan 10 asistennya itu permanen kepada Lin Yue. Diperlihatkan Tang Xin sudah datang membawa cermin laksa pusaka. Apakah kita akan pergi dari sini? Ya benar, kita akan kembali ke dunia Tao Fangyi. Kalian masuk dululah ke cermin, pergi membantu Li Jun ya di sana. Lalu mereka masuk. Lin Yue berpikir, seketika ada peningkatan begitu besar. Ya, hal ini sudah bisa menaklukkan seluruh dunia Tao Fangyi sekarang. Terlihat di dalam cermin langit pusaka, di planet asal Lin Yue, terlihat ada Li Jun, yaitu sekte di Diao yang dipimpin olehnya sekarang. Terlihat mereka lagi bertengkar dengan sekte Kekaisaran Dong. Hei, sekte Kekaisaran Dong tidak pernah bersekongkol dengan siapapun. Kenapa kami harus melihat muka sekte hantu dan sekte di Diao? Benar, kami sudah terbiasa hidup bebas, tidak terbiasa dikendalikan oleh orang. Benar, paling-paling bertarung saja, lagian yang rugi bukan kita saja. Jika benar-benar mulai peperangannya pasti terjadi banyak korban. Lin Yue segera datang. Aku baru saja mendengar ada yang tidak mau mengikuti perintahku ya. Lin Yue dengan tatapan mata yang bercahayanya bertanya, apa itu benar? Membuat sekte Kekaisaran Dong bucat-bucat di mulutnya. Mereka berpikir, Lin Yue sudah mencapai tingkat apa? Aku tidak tahu. Aku bahkan tidak bisa menahan serangan tatapan matanya. Ya, karena planet asal Lin Yue, tidak ada orang yang mengetahui bahwa di atas tahap kultivasi Emperor Sovereign itu ada tahap kultivasi lagi. Apalagi Lin Yue sudah berada di atas tahap Emperor Sovereign, yang dimana tahapan itu tidak diketahui oleh planet asal Lin Yue. Zhou Mei Mei sangat senang Lin Yue sudah kembali dan menemui dirinya.
Tapi Lin Yue berkata, jangan antusias dulu, ini hanya salah satu cloninganku, bukan diri asliku. Aku datang untuk memberitahu kalian, kita akan kembali ke dunia Tao Fangi. Mereka semua terkejut. Apa? Kembali ke dunia Tao Fangi? Ya, dunia Tao Fangi dicelakai oleh orang jahat, disegel dan menderita selama puluhan ribu tahun. Mulai hari ini, kita akan membentuk ulang dunia Tao Fangi menjadi dunia ke-10 di Tianmo. Apa ada yang keberatan? Kekaisaran Dong menerima Lin Yue sebagai ketuanya. Tidak ada yang keberatan kok. Benar, kami sangat senang mendukungmu. Lalu Lin Yue pergi lagi. Baguslah, kalau begitu semuanya dengarkan peraturan dari Li Jun dan juga Qin Ji nanti ya. Lin Yue sudah keluar, ia ditemui oleh Lu Shangqing. Guru, Jiang Qingying dan Ma Teng ingin bertemu denganmu lagi. Apa? Mereka belum pergi dari sini? Kalian sudah menemukan gunung salju kan? Ketua Yuzu pasti tahu tentang pengkhianatan mereka berdua. Sangat sulit untuk melarikan diri dari tangan ketua. Jadi mereka berdua tetap di sini. Sekarang mereka menunggumu di penjara. Lin Yue yang mendengar hal itu berkata bahwa mereka cukup pintar ya. Karena kalau Ma Teng dan juga Qingying keluar, mereka akan dibunuh oleh ketua dunia Tao Yuzu. Lin Yue berada di penjara lagi, bertemu dengan Ma Teng. Ma Teng sangat terkejut. Apa? Kultivasi anak muda ini? Bahkan aku tidak bisa mengerti. Apakah dia sudah mencapai tahap maha kuasa tingkat kedua? Lin Yue menjawab, aku sudah mencapai puncak tahap maha kuasa. Mereka semua terkejut di sana. Ma Teng mencari muka di hadapan Lin Yue. Oh, sepertinya aku tidak salah lihat ya. Tetua Yuzu pasti sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa di depan Anda. Kamu hebat sekali, Tuan. Mohon terima aku jadi murid. Jiang Qingying Jin Lian juga berkata, ya, kami siap mengikuti perintahmu juga, Tuan. Baiklah, Jiang Qingying, kamu akan pergi dengan Lu Yanqing untuk mengurus kepergian gedung Liuli. Ma Teng, kumpulkan semua orang di sekte alam baka dan bersiap untuk pergi. Nyonya Jin Lian, kamu bawa barang pribadiku ke sekte roh langit. Suruh Mo Zianjian membawa orang sekte roh langit datang berkumpul. Ma Teng bertanya, Tuan, kita mau pergi kemana? Kita akan pergi ke dunia Tao Fangi untuk membuat kalian tenang. Aku sekaligus memberitahu pada kalian bahwa Master Shangqing juga pergi bersama kita. Diperlihatkan 6 jam kemudian, kapal-kapal telah datang. Semua anggota gedung Liuli sudah tiba. Sekte alam baka sudah tiba. Sekte roh langit menunggu perintah Tuan. Ya, karena sudah semuanya tiba, ayo kita pergi. Mereka pergi secara bersamaan dengan menggunakan kapal. Murid-murid dari sekte yang lainnya masih tertinggal di dunia Tao Yuzu berteriak bertanya-tanya, apa ini banyak sekali kapal perangnya? Mereka mau kemana? Katanya itu adalah orang-orang dari 3 sekte besar. Apakah pertarungan dunia Tao akan dimulai? Yuzu dari gunung salju, ia bertapa. Ia berpikir, jantung golok rulai. Bajingan itu telah melukaiku hingga parah. Akhirnya sudah sedikit membaik. Sudah waktunya mengumpulkan orang-orang dari dunia Tao Yuzu. Ia mengerahkan batinnya mencari pendukungnya di dunia Tao Yuzu. Tetapi ia tidak menemukan siapapun. Apa yang terjadi? Tidak ada orang di dunia sekte roh langit. Dan juga tidak ada orang di sekte alam baka. Apa-apaan ini? Yuzu melihat bahwa mereka semua telah pergi. Dan Yuzu ingin mengejar mereka semua. Sial, beraninya kabur dari dunia Tao Yuzu. Aku pasti akan membunuh mereka. Diperlihatkan Lu Yanqing yang tahu keberadaan Yuzu di dekatnya. Gawat guru, ketua Yuzu sudah menuju kemari. Membuat Ma Teng dan Qingying terkejut. Tapi Lin Yue bertanya, kenapa kamu takut? Ma Teng menjawab dengan ragu, ya, aku tidak takut kok. Aku pasti akan bersama denganmu. Kamu pasti bisa mengalahkan siapapun dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Lin Yue melemparkan satu gulungan. Kalian ikuti formasi pertahanan ini. Aku akan pergi untuk bertemu Yuzu dahulu. Disi bertanya, Saudara Lin, apa kamu yakin bisa berhasil? Ya, aku tidak tahu, tapi seorang Yuzu bukanlah lawanku. Yuzu datang dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Hari ini, siapapun yang berani pergi akan kubunuh tanpa ampun. Lin Yue menghadangnya. Si tua bangka Yuzu, kamu kalah dalam bermain catur denganku. Apa kamu tidak terima? Apa kamu ingin bermain lagi? Yuzu menggunakan jurusnya. Lin Yue, kapan aku kalah bermain catur denganmu? Disi menyelamatkan Lin Yue. Disi berkata, Yuzu, tadi sangka kamu begitu tidak tahu malu.
Kenapa dulu aku bisa buta sampai berguru padamu? DC menahan serangan dari Yuzu. Tetapi Izzy malah bucat-bucat tidak kuat. Linue berkata bahwa DC mundur saja. Yuzu bukanlah lawannya. Melihat itu, murid-murid yang dibawa Linue pergi dari dunia Tao Yuzu menuju dunia Tao Fangi ragu juga. Kita menyerah saja ya. Mungkin ketua akan mengampuni kita. Iya ya, jelas-jelas tidak bisa mengalahkan ketua nih. Jangan panik dulu lah, kita lihat dulu keadaannya. Yuzu berkata, Lin Yue, kamu kira karena si manusia tidak berguna Chang Yuan itu tidak bisa mengalahkanmu, maka aku juga tidak bisa mengalahkanmu. Lin Yue berkata, apakah kamu sudah selesai bualanmu? Lin Yue memakai 8 kitab teksunya lagi. Gaya ketiga Garuda. Dengan emas, air, kayu, api, dan tanah, semua elemen menyatu. Melihat hal itu, DC dan juga Yuzu terkejut. Ini adalah aura kekuatan supranatural. Tidak mungkin. Teknik 7 langkah menghancurkan langit adalah kekuatan supranatural yang tak terkalahkan di galaksi. Kenapa kekuatan supranatural dia sepertinya lebih kuat? Rupanya Lin Yue memakai jurus terkuat di galaksi. Tetapi jurus Lin Yue yang sudah disempurnakan lagi. Lin Yue menyerang ketua dunia Tao Yuzu menggunakan elemen-elemen ini tuh. Tapi Yuzu menangkisnya dengan menggunakan teknik 7 langkah menghancurkan langit. Dan terjadi ledakan besar di sana. Karena hal itu, Yuzu berpikir, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Bocah ini begitu kuat. Lin Yue hanya tersenyum. Yuzu, kamu kurang hebat. Baiklah, mari kita selesaikan semua dendam kita sekarang juga. Namun Lin Yue berpikir, dengan kekuatan tempur Lin Yue saat ini, tidak mungkin bisa membunuh Yuzu. Dia harus menakuti Yuzu terlebih dahulu. Yuzu juga berpikir, bocah ini sangat aneh. Dia benar-benar membuatku merasa terancam. Pantas saja, Lu Yoki ingin melindunginya, Biluo ingin membunuhnya. Tapi dia bukan orang yang bisa aku atasi sekarang. Lalu Yuzu malah mundur. Nah, hari ini aku ada urusan. Jadi aku akan mengampunimu dulu. Sedangkan yang lainnya cepat kembali bersamaku. Jika tidak, kalian tidak akan bisa lolos dari kematian. Lin Yue bertanya pada yang lainnya, apakah kalian bersedia untuk kembali? Lu Yanqi menjawab, gedung Liuli ingin meninggalkan Yuzu, lalu mengikuti ketua yang baru. Benar, kita mau mencari ketua yang baru saja. Ma Teng dan juga Mo Jianjian berkata, Sekte Alam Baka juga memilih ingin ketua baru. Sekte Roh Langit juga memilih majikan yang baru. Menyedihkan, tidak ada yang mau kembali ke dunia Tao Yuzu. Lin Yue bertanya, Yuzu, sepertinya semua orang tidak ingin pulang. Kamu tidak mau datang membunuh mereka. Yuzu yang sudah ketakutan, ia berbalik badan. Ajaranku adalah segala sesuatu berjalan dengan alami. Tidak ada paksaan jika tidak mengikutiku juga. Yuzu ketakutan, ia berpikir, dasar sekelompok bajingan ini yang hanya tahu mengikuti kekuasaan yang hebat. Cepat atau lambat aku akan membunuh kalian semua. Terlihat Lin Yue kembali lagi dan ia pergi bersama dengan kapal-kapalnya ke dunia Tao Fangi. Lin Yue berpikir, meski Yuzu sudah mencapai tahap Tao Suci tingkat 5, lukanya sangat parah sekarang. Dengan kata lain, kekuatan tapak 5 elemennya sudah turun. Ya, tapi dia juga lumayan hebat sekarang. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton dari part 1 hingga sekarang. Kita akan lanjut di next part secepatnya. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.